Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensia Leha Marani dari kelas 4B Akuntansi. Kali ini saya akan membahas materi tentang metode penelitian pendekatan etnografi. Untuk teman-teman jangan lupa simak videonya. Metode penelitian pendekatan etnografi masuk pada konsep implementasi dan studi kasus. Etnografi merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan budaya, perilaku, dan praktik sosial suatu kelompok masyarakat melalui observasi partisipan dan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Maka kali ini akan membahas konsep dasar etnografi, karakteristiknya, langkah-langkah implementasi, serta menyajikan studi kasus penerapan metode etnografi dalam penelitian sosial budaya. Melalui pendekatan holistik dan kontekstual, etnografi memberikan pemahaman mendalam tentang realitas sosial dari perspektif insider atau emic view. Langsung saja masuk pada pembahasan. Latar belakang penelitian sosial dan budaya memerlukan pendekatan yang mampu menangkap kompleksitas kehidupan manusia dalam konteks alaminya. Metode penelitian kuantitatif seringkali tidak mampu menjelaskan nuansa dan makna mendalam dari fenomena sosial budaya yang dinamis dan kompleks. Dalam konteks ini, metode etnografi muncul sebagai pendekatan penelitian yang dapat memberikan pemahaman holistik dan kontekstual tentang kehidupan sosial masyarakat. Etnografi yang berasal dari bahasa Yunani atau etnos, yang berarti bangsa atau kelompok, dan graphein atau menulis pada dasarnya adalah metode penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis budaya serta praktik sosial suatu kelompok masyarakat tertentu. Metode ini berkembang dari disiplin antropologi dan kini telah diadopsi oleh berbagai bidang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, pendidikan, psikolog sosial, dan studi komunikasi. Masuk pada rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian etnografi dan bagaimana karakteristiknya? Berikut langkah-langkah implementasi metode etnografi dalam penelitian dan mencari tahu bagaimana penerapan metode etnografi dalam studi kasus nyatanya. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan konsep dan karakteristik metode penelitian etnografi. Yang kedua, untuk menguraikan langkah-langkah implementasi metode etnografi. Yang ketiga, untuk menganalisis penerapan metode etnografi melalui studi kasus konkret. Etnografi didefinisikan sebagai metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan budaya, nilai, norma, dan praktik sosial suatu kelompok masyarakat melalui observasi langsung dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Subjek penelitian Spanley 1980, Hamserli dan Atkinson 1995 menekankan bahwa etnografi merupakan bentuk penelitian sosial yang memiliki karakteristik khusus dalam hal pendekatan dan teknik pengumpulan data. Masuk pada sejarah dan pengembangan etnografi. Etnografi pertama kali dikembangkan oleh antropolog pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20 dengan tokoh-tokoh seperti Bronislaw Malinowski, Franz Boas, dan Margaret Mead sebagai pelopor utama. Malinowski melalui karyanya tentang masyarakat Tobriat memperkenalkan konsep participant observation yang menjadi ciri khas metode etnografi. Perkembangan etnografi kemudian meluas ke berbagai disiplin ilmu sosial. Pada tahun 1920-an, Sekolah Chicago mengadopsi pendekatan etnografi untuk studi perkotaan. Pada dekade 1960 dan 1970-an, etnografi mulai diterapkan dalam penelitian pendidikan, kesehatan, dan organisasi. Masuk pada paradigma teoritis. Etnografi didasarkan pada paradigma interpresis yang menekankan pemahaman makna dan interpretasi subjek dari tindakan sosial.
Pendekatan ini berbeda dengan paradigma positif yang mengutamakan objektivitas dan generalisasi. Etnografi juga mengadopsi perspektif fenomenologi yang fokus pada pengalaman hidup subjek penelitian. Masuk pada metode penelitian. Karakteristik metode etnografi, observasi partisipan. Observasi partisipan merupakan teknik utama dalam etnografi di mana penelitian terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Subjek penelitian sambil mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, dan fenomena yang terjadi. Tingkat partisipan dalam bervariasi dari observasi partisipan hingga komplit partisipan. Masuk pada holistic approach, etnografi menggunakan pendekatan holistik yang berusaha memahami fenomena sosial dalam konteks yang luas dan komprehensif. Peneliti tidak hanya fokus pada aspek tertentu, tetapi berusaha memahami keseluruhan sistem budaya dan sosial. Masuk pada emic perspektif, etnografi mengutamakan perspektif emic atau insider view, yaitu memahami fenomena dari sudut pandang subjek penelitian sendiri. Hal ini berbeda dengan perspektif etik yang menggunakan kerangka konseptual dari luar. Masuk pada things description, konsep thing description yang dikembangkan oleh Clifford Geertz menekankan pentingnya deskripsi yang kaya dan mendalam tentang konteks, makna, dan interpretasi dari tindakan sosial yang diamati. Refleksivity etnografi menekankan pentingnya refleksitas di mana peneliti harus sadar akan posisi bias dan pengaruh terhadap proses penelitian dan interpretasi data. Masuk pada langkah-langkah implementasi etnografi. Tahap persiapan pemilihan setting dan juga subjek penelitian harus menentukan lokasi dan kelompok masyarakat yang akan diteliti berdasarkan tujuan penelitian. Pertimbangan praktis seperti aksesibilitas, keamanan, dan perizinan juga perlu diperhatikan. Negotiation access, proses negosiasi akses melibatkan dan juga ingin mendapatkan izin formal dan informal dari gatekeeper dan anggota-anggota komunitas. Peneliti perlu membangun rapport dan kepercayaan dengan subjek penelitian. Ethical consideration. Aspek etika dalam etnografi meliputi informant consent, confidentiality, dan do no harm principle. Peneliti harus mempertimbangkan dampak penelitian terhadap subjek penelitian. Masuk pada tahap pengumpulan data atau observation partisipan. Peneliti menghabiskan waktu yang cukup lama, biasanya berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk mengamati dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Subjek penelitian. Independent interview wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh perspektif subjek penelitian tentang pengalaman, makna, dan interpretasi mereka terhadap fenomena yang diamati. Masuk pada dokumen analisis. Dokumen analisis meliputi teks tertulis, foto, video, dan artefak budaya lainnya yang relevan dengan konteks penelitian. Field notes atau pencatatan lapangan yang sistematis dan detail merupakan aspek krusial dalam etnografi. Field notes mencakup deskripsi, refleksi, dan analisis awal. Masuk pada tahap analisis data, coding, dan kategorisasi data kualitatif dianalisis melalui proses coding untuk mendefinisikan tema, pola, dan kategori yang muncul dari data. Pattern analisis peneliti mencari pola dan hubungan antar kategori untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Triangulation data dari berbagai sumber dan metode
yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Masuk pada tahap penulisan etnografi. Narrative writing atau penulisan etnografi biasanya menggunakan gaya naratif yang menggabungkan deskripsi analisis dan interpretasi. Video dan representation peneliti harus mempertimbangkan bagaimana mempresentasikan suara subjek penelitian dengan adil dan akurat. Masuk pada kelebihan dan keterbatasan etnografi. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yaitu pemahaman mendalam. Etnografi memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang fenomena sosial budaya. Kontekstualnya, memahami fenomena dalam konteks alami dan holistik. Fleksibilitas, metode yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan. Perspektif emik, mengutamakan sudut pandang subjek penemuan atau penelitian. Keterbatasan yaitu yang pertama time consuming, membutuhkan waktu yang sangat lama. Subjektif tentang rentan terhadap bias penelitian. Generalisasi terbatas, hasil penelitian sulit digeneralisasi ke konteks yang lain. Ethical challenge, menimbulkan dilema etika yang kompleks. Masuk pada studi kasus etnografi komunitas pemulung di perkotaan. Latar belakang studi kasus. Untuk memberikan gambaran konkret tentang implementasi metode etnografi. Berikut disajikan studi kasus tentang kehidupan komunitas pemulung di kawasan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem sosial, ekonomi, dan budaya komunitas pemulung serta strategi survival mereka di tengah tekanan urbanisasi. Yang kedua, setting penelitian. Penelitian dilakukan di tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantagerbang, Bekasi yang merupakan salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia. Komunitas pemulung di lokasi ini terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan daerah asal, dengan mata pencarian utama mengumpulkan dan menjadikan barang-barang bekas. Masuk pada metode pengumpulan data atau observasi partisipan. Penelitian menghabiskan waktu 8 bulan tinggal bersama komunitas pemulung, berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari mengumpulkan sampah, memilih barang bekas, hingga aktivitas sosial kemasyarakatan. Peneliti ikut serta dalam rutinitas harian yang dimulai dari subuh hingga malam. Masuk pada wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan 25 informan yang terdiri dari pemulung senior hingga pemulung baru ataupun pengepul, tokoh masyarakat, dan keluarga pemulung. Wawancara difokuskan pada aspek sejarah hidup, motivasi, strategi survival, hingga hubungan sosial dan pandangan terhadap masa depan. Masuk pada analisis dokumen. Analisis dokumen yang dianalisis meliputi catatan harian pemulung, surat-surat penting, foto keluarga, dan dokumentasi resmi pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah. Temuan penelitian, struktur sosial komunitas pemulung, hierarki sosial komunitas pemulung memiliki struktur sosial
yang hierarkis berdasarkan pengalaman, jaringan sosial, hingga akses terhadap sumber daya di puncak hierarki. Terdapat pemulung senior yang sudah berpengalaman puluhan tahun dan memiliki akses ke area sampah yang lebih produktif. Sistem patronas terhadap sistem patronas antara pemulung senior dengan pemulung baru, di mana pemulung senior memberikan perlindungan dan akses kerja, sementara pemulung baru memberikan sebagian hasil kerja mereka. Sistem ekonomi formal, pemulung beroperasi dalam sistem ekonomi informal dengan rantai nilai yang kompleks, mulai dari pengumpulan, pemilihan, hingga penjualan ke pengepul besar. Diversifikasi ekonomi untuk mengurangi risiko. Banyak keluarga pemulung melakukan diversifikasi ekonomi dengan membuka warung kecil, menjual makanan, atau bekerja sebagai buruh harian. Masuk pada strategi survival, jaringan sosial, pemulung membangun jaringan sosial yang kuat untuk saling membantu dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat, kesehatan, dan krisis keluarga. Adaptasi teknologi. Komunitas pemulung telah beradaptasi dengan teknologi modern, menggunakan smartphone untuk koordinasi kerja dan akses informasi pada pasar. Masuk pada identitas dan stigma. Konsentrasi identitas positif meskipun menghadapi stigma yang sosial. Komunitas pemulung membangun identitas positif dengan menekankan kontribusi mereka terhadap kebersihan lingkungan dan sirkulasi. Strategi menghadapi stigma pemulung, mengembangkan berbagai strategi untuk menghadapi stigma, termasuk pendidikan anak-anak mereka agar tidak menjadi pemulung dan upaya organisasi untuk advokasi hak-hak mereka. Masuk pada analisis dan interpretasi. Realisensi komunitas pemulung menunjukkan resiliensi yang luar biasa dalam menghadapi tekanan ekonomi sosial. Mereka mengembangkan sistem sosial yang adaptif dan berkelanjutan meskipun berada dalam kondisi marginal. Masuk pada kontribusi terhadap ekonomi sirkular. Aktivitas pemulung berkontribusi signifikan terhadap ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah kota. Meskipun kontribusi ini seringkali tidak diakui secara formal dan pemerintah. Masuk pada dinamika urbanisi. Kehidupan komunitas pemulung mencerminkan dinamika urbanisi yang tidak merata, di mana pengelompokan marginal, pengembangan strategi survival kreatif di ruang-ruang urban terlupakan. Implikasi teoritis. Studi kasus ini memberikan kontribusi terhadap teori komunitas urban ekonomi formal dan resiliensi sosial. Temuan peneliti menunjukkan bahwa komunitas marginal memiliki sistem sosial yang kompleks dan strategi survival yang sophisticated. Implikasi praktis dan penelitian dapat digunakan. Yang pertama, pengembangan kebijakan pengolahan sampah yang lebih inklusif. Yang kedua, program pemberdayaan ekonomi komunitas pemulung. Yang ketiga, desain intervensi sosial yang culturally appropriate. Yang keempat, advocation untuk pengakuan hak-hak pemulung. Masuk pada pembahasan referensi metode etnografi dalam studi kasus. Penerapan metode etnografi dalam studi komunitas pemulung memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas kehidupan komunitas marginal yang tidak dapat ditangkap melalui metode penelitian
lainnya. Melalui observasi penelitian intensif, peneliti dapat mengakses informasi dan perspektif yang biasanya tersembunyi dari pandangan luar. Masuk pada tantangan dalam implementasi, tantangan mendapatkan akses ke komunitas pemulung memerlukan proses negosiasi yang panjang dan pembangunan kepercayaan secara bertahap. Penelitian harus mengatasi kecurigaan awal dan membuktikan komitmen untuk memahami, bukan mengeksploitasi komunitas. Masuk pada tantangan etis penelitian pada komunitas marginal, menimbulkan dilema etis tentang representasi, reciprocity, dan potensi harm. Penelitian harus memastikan bahwa penelitian memberikan manfaat bagi komunitas dan tidak memperkuat sistemasi. Masuk pada tantangan emosional, keterlibatan intensif dengan komunitas yang menghadapi kesulitan hidup menimbulkan beban emosional bagi peneliti. Diperlukan strategi coping dan dukungan profesional untuk mengatasi hal ini. Kualitatif dan validitas, kredibilitas penelitian etnografi dibangun melalui prolonged engagement, persistent observasi, dan regulation data dari berbagai sumber. Transferability meskipun hasil etnografi tidak dapat digeneralisasi secara statistik, in description memungkinkan pembaca untuk menilai transferability di temuan ke konteks lain. Masuk pada dependability dan confirmability. Audit trail yang sistematis dan refleksiti, peneliti meningkatkan dependability dan confirmability hasil penelitian. Kontribusi dan etnografi terhadap ilmu sosial. Studi kasus ini menunjukkan bahwa etnografi memberikan kontribusi unik terhadap pemahaman fenomena sosial melalui yang pertama perspektif emik untuk memberikan suara kepada kelompok yang termarginalisasi. Yang kedua, kontekstual understanding, memahami fenomena dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang spesifik. Yang ketiga, proses oriented analysis, mengungkapkan proses dinamis dan perubahan sosial. Yang keempat yaitu challenge to assumption, menantang asumsi dan stereotip yang ada. So, pada kesimpulan, rangkuman temuan metode penelitian etnografi merupakan pendekatan kualitatif yang powerful untuk memahami fenomena sosial budaya secara mendalam dan kontekstual. Karakteristik utama etnografi meliputi observasi, partisipan, dan implementasi etnografi memerlukan komitmen waktu yang panjang, keterampilan interpersonal yang baik, dan sensitivitas budaya yang tinggi. Studi kasus komunitas pemulung mendemonstrasikan bagaimana metode etnografi dapat mengungkapkan kompleksitas kehidupan sosial yang tidak terlibat pada permukaan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi struktur sosial sistem ekonomi, strategi survival, dan konstruksi identitas komunitas pemulung yang sophisticated dan adaptif. Implikasi untuk penelitian masa depan. Yang pertama, digital etnografi. Perkembangan teknologi dan digital membuka peluang untuk etnografi virtual dan hybrid etnografi. Yang kedua, kolaboratif etnografi. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan subjek penelitian sebagai CO research. Multi-sited etnografi. Etnografi yang dilakukan di multiple sites untuk memahami fenomena global lokal. Yang keempat, applied etnografi, penerapan etnografi untuk pemecahan masalah praktis dan pengembangan kebijakan. Yang ketiga itu rekomendasi untuk peneliti, mengembangkan keterampilan etnografi, accessibility, dan memperhatikan aspek etika penelitian untuk situasi pendidikan. Memasuki pelatihan etnografi dalam kurikulum metodologi penelitian. Yang ketiga yaitu untuk membuat kebijakan, masuk pada pemanfaatan temuan etnografi untuk pengembangan kebijakan yang
evidence-based, dan cultural appropriate. Itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton dan juga menyimak videonya. Jangan lupa untuk tetap stay tune untuk materi selanjutnya dan tetap like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!